Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34, jelas ia merasa ditipu. Tangan Alea mengusap wajah suami tampannya dengan penuh kasih sayang. Ia lalu memberanikan diri untuk mencium pipi sang suami. "Makasih banyak, Mas, dan I love you," bisik Alea. Tristan menatap wajah istrinya dengan penuh keterkejutan dan rasa bahagia. Apa yang Alea ungkapkan barusan adalah kata-kata yang Tristan nantikan selama ini. "Apa, sayang, coba ulangi," pinta Tristan tidak sabaran. "Aku cinta kamu, Mas. Maaf baru mengatakannya," ucap Alea dengan penuh semangat. Tristan pun langsung mendekap erat tubuh Alea. Ia bahkan menciumi wajah Alea tanpa ada yang terlewat sama sekali. Alea sendiri senang karena akhirnya ia bisa menyadari perasaannya terhadap sang suami. Sikap lembut dan penuh perhatian Tristanlah yang membuat Alea sadar bahwa ia telah jatuh cinta. "Mungkin cinta kita diawali dengan kesalahan. Dan bagi aku perasaan yang aku miliki untuk kamu ini tidak salah." "Karena apa? Karena kamu suami aku," ucap Alea sambil mengusap-usap wajah Tristan. "Nggak ada yang salah, sayang," balas Tristan. Tristan benar-benar merasa sangat bahagia. Dan baginya apa yang terjadi di antara dirinya dan Alea sama sekali bukan kesalahan. Tristan mencintai Alea sejak dulu. Ia bahkan tidak pernah menyentuh wanita manapun demi cintanya terhadap Alea. Jadi bagi Tristan, tidak ada kesalahan sama sekali. Tristan mengerti maksud istrinya tentang kesalahan. Mungkin beberapa orang akan menganggap begitu. Sebab Alea menjalin hubungan dengan pria beristri. Tapi itu dulu, kini mereka adalah pasangan yang sah. Mereka berdua sudah sewajarnya untuk saling mencintai satu sama lain. Alea dan Tristan langsung pergi ke rumah sakit. Saat Mondi mengabari bahwa Aira telah sadarkan diri. Mereka tidak peduli saat itu sudah cukup malam, sebab Alea tetap mau bertemu Aira. Kini Alea dan Tristan sudah berada di ruang rawat Aira. Tentu ada Mondi juga di sana. "Aira, bagaimana keadaanmu?" tanya Alea seraya menggenggam tangan Aira. Gadis cantik itu tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya. "Saya baik-baik saja, Nona Alea," jawab Aira dengan pelan dan sedikit terbata. Alea membalas senyuman tulus gadis belia itu. Ia tetap menggenggam tangan Aira yang berada di atas perutnya. Aira pasti kesakitan setelah menerima tusukan dari pelayan tidak tahu diri itu. "Aira, terima kasih banyak ya. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah tiada di tangan pria gila itu. Aku berhutang nyawa sama kamu, Ai," ucap Alea dengan lirih. Kepala Aira menggeleng pelan. Ia masih sedikit merasa pusing mengingat luka di kepalanya akibat benturan yang ia terima. "Nona tidak perlu berterima kasih. Itu sudah bagian dari tugas saya sebagai pelayan di rumah utama," balas Aira pelan. Alea menundukkan kepalanya. Ia memeluk tubuh Aira yang lebih mungil dari tubuh Alea dengan tidak terlalu erat. "Saya juga terima kasih ya, Aira, karena kamu sudah menyelamatkan istri saya."
Saya janji akan mengabulkan apa saja permintaan kamu demi membalas budi kamu. Ucap Tristan dengan yakin. Alea melepaskan pelukannya. Ia lalu menatap Aira yang juga menatapnya dengan penuh tanya. Alea mengangguk singkat ketika dirinya mengerti maksud tatapan gadis di depannya ini. Nggak apa-apa, Ai. Kamu bebas meminta. Tutur Alea lembut. Aira terdiam sebentar. Ia lalu menatap Mondi yang ada di sudut ruangan. Sambil memperhatikan dirinya tanpa ekspresi sama sekali. Mata Aira berkaca-kaca. Ia ingat awal pergi ke rumah utama adalah untuk berpamitan dengan Alea dan mengucapkan terima kasih. Mungkin sekarang waktunya Aira meminta maaf pada Mondi dan semua orang di sana. Sebelum dirinya memutuskan untuk pulang ke kampungnya, saya nggak mau minta apa-apa, Tuan dan Nona. Saya cuma mau minta maaf sama kalian, terutama Pak Mondi. Ucap Aira dengan pandangan masih ke arah Mondi. Alea dan Tristan saling pandang. Lalu mereka menatap Mondi yang masih terus menatap Aira dengan wajah datarnya. Mondi, kau dengar ucapan Aira? Tanya Tristan. Mondi tersadar, ia lalu menatap Tristan lalu mengangguk dengan kepala tertunduk sopan. Kami semua memaafkan kamu, Ai. Lagi pula kamu tidak salah apa-apa. Ucap Alea kembali menatap Aira. Aira tersenyum senang mendengarnya, meski ia tahu bahwa Mondi belum sepenuhnya memaafkan kesalahannya. Terima kasih, Nona, Tuan dan Pak Mondi. Kata Aira penuh senyuman. Telinga Mondi sedikit terganggu mendengar panggilan Aira untuknya. Itu bukan panggilan yang biasa Aira ucapan. Karena saya sudah dimaafkan, maka saya sekalian izin saja ya. Ucap Aira lagi. Kening Tristan dan Alea mengkerut, namun tidak dengan Mondi yang masih memasang wajah datarnya. Izin apa, Ai? Tanya Alea lembut. Saya izin berhenti bekerja jadi pelayan di rumah utama ataupun di rumah Pak Mondi. Saya mau pulang saja, Nona. Saya sepertinya tidak cocok dengan pekerjaan ini, makanya saya berbuat salah terus. Jawab Aira menjelaskan. Semuanya tampak terkejut, terutama Mondi. Ia mengetatkan rahangnya saat mendengar dengan jelas ucapan Aira. Kamu nggak bikin salah apa-apa, Ai. Kamu nggak perlu berhenti. Pekerjaan kamu bagus kok. Sahut Alea. Kepala Aira menggeleng. Tidak, Nona. Saya merasa tidak bisa bekerja di rumah utama. Saya bisa bikin masalah terus jika ada di sana. Keputusan saya juga sudah bulat untuk berhenti bekerja dan pulang. Kata Aira dengan penuh senyuman. Kau yakin? Tanya Tristan mengangkat sebelah alisnya. Yakin, Tuan. Jawab Aira menganggukkan kepalanya. Tristan menatap istrinya, ia lalu mengusap punggung istrinya, yang tampak tidak rela jika Aira berhenti bekerja. Mungkin Aira punya alasan tersendiri, kita nggak bisa paksa dia, sayang. Tutur Tristan lembut. Alea mengangguk, iya, Mas. Balas Alea. Kamu boleh berhenti bekerja, tapi jika keputusan kamu berubah, maka kabarin aku ya.
Tutur Alea dan dibalas senyuman oleh Aira. Aira senang karena diberi izin untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung. Meski sebenarnya ia masih ragu karena Mondi tidak bicara apa-apa sama sekali. Karena hari semakin malam, Mondi dan Alia pun pamit untuk pulang. Sementara Mondi akan tetap ada di sana untuk menemani Aira. Pak Mondi, panggil Aira ketika Mondi hampir keluar dari ruang rawatnya. Mondi menghentikan langkahnya, ia membalik badan sembari melipat tangannya di dada. Mondi tidak bicara, namun ia menatap Aira, seakan sedang menunggu ucapan apa yang ingin gadis itu katakan. Saya tahu Anda belum memaafkan saya. Apa yang harus saya lakukan supaya Anda memaafkan saya? Tanya Aira. Mondi mengangkat sebelah alisnya. Ia lalu berjalan mendekati Aira yang masih menatapnya penuh tanya. Kau yakin mau berhenti dan pulang ke kampung? Tidak takut jika kakek tua itu mau menikahimu? Tanya Mondi dengan suara pelan. Biasanya saat Mondi bicara soal pernikahan antara Aira dan kakek tua, gadis itu akan ketakutan dan langsung memohon agar tidak dipecat. Namun kali ini berbeda. Saya nggak bisa terus lari, Pak. Jika memang takdir saya menikahi pria tua, maka sudah seharusnya saya terima. Jawab Aira dengan tenang. Lagi pula saya merasa berdosa pada keluarga saya. Mereka pasti marah dan khawatir karena saya hilang. Tambah Aira sambil tersenyum. Mondi mengepalkan tangannya mendengar jawaban Aira. Ia merasa bahwa gadis itu telah berubah total. Aira yang sekarang sangat berbeda dengan Aira yang ia tolong beberapa waktu lalu. Sebelum pulang kampung, ada hal yang harus kau tanggung jawabkan, Ai. Ucap Mondi penuh penekanan. Aira menatap Mondi dengan wajah melongo antara terkejut dan tidak menyangka. Ya, ia baru saja mendengar maksud dari perkataan Mondi sebelumnya. Yang meminta pertanggungjawaban darinya. Aira awalnya bingung, dan setelah Mondi menjelaskan ia malah tampak seperti orang bodoh. Kenapa menatap saya begitu? Kamu kira saya main-main? Tanya Mondi dingin. Aira menggeleng pelan. Kepalanya terasa berdenyut-denyut mendengar suara dingin milik pria tampan di hadapannya ini. Pak Mondi yakin minta tanggung jawab? Tanya Aira memastikan, suaranya terdengar pelan sekali namun masih bisa didengar oleh Mondi. Mondi maju 2 langkah mendekati berangkar Aira. Ia memasang wajah datar dan tatapan mata yang begitu tajam. Kamu kira akibat benturan kemarin punggung saya baik-baik saja? Punggung saya patah, dan kamu harus rawat saya sampai saya sembuh. Jawab Mondi panjang lebar, tapi Anda kelihatannya baik-baik saja. Timpal Aira dengan sabar. Kelihatannya gitu, saya nggak pernah nunjukin penderitaan saya ke orang lain. Kata Mondi seadanya, mata Aira menatap Mondi dengan polos. Ia menghela nafas dengan cepat lalu menatap Mondi kembali. Aira ingin bicara, namun sudah keduluan Mondi yang berucap. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, saya laporin kamu ke polisi atas kasus KDAS. Ucap Mondi dengan wajah serius. KDAS apaan, Pak? Tanya Aira bingung. Kekerasan di apartemen saya. Jawab Mondi menjelaskan. Aira menatap Mondi semakin cengok.
Apalagi setelah mendengar jawaban pria di depannya ini barusan. Ada ya pasal tentang KDAS, setahu Aira adanya KDRT. Yang kini sedang ramainya di kalangan selebritis. Mondi menciptakan pasal sendiri atau bagaimana ini? Aira hendak berucap, namun lagi dicegah oleh Mondi yang bicara duluan. Satu lagi, kamu harus panggil saya seperti biasa. Ucap Mondi tegas. Kening Aira mengkerut, namun sesaat kemudian alisnya terangkat sebelah. Memang saya biasa panggil Anda apa, Pak? Tanya Aira. Kamu jangan pura-pura lupa ya, Ai. Bukannya menjawab, Mondi malah bicara ketus. Aira menghela nafas pasrah, ia akhirnya menganggukkan kepalanya. Tapi setelah saya selesai rawat Anda, saya boleh pulangkan, Pak? Tanya Aira memastikan. Bolehlah, saya juga nggak mau kamu terlalu lama di sini. Jawab Mondi, istirahatlah, saya mau keluar. Tutur Mondi tanpa menatap Aira. Mau ngapain, Om? Tanya Aira, panggilannya kembali seperti di awal mereka bertemu. Tanpa sadar Mondi tersenyum mendengarnya. Namun karena posisinya membelakangi Aira jadi gadis itu tidak bisa melihatnya. Maling. Jawab Mondi seadanya lalu keluar dari ruang rawat Aira. Setelah kepergian Mondi, Aira terdiam dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Jadi benar jika Mondi itu punggungnya patah? Apa separah itu saat mereka jatuh? Aira pusing sekali memikirkannya. Ia jadi terhambat untuk kembali ke kampung halamannya. KDAS? Apaan tuh? Perasaan aku baru dengar. Gumam Aira geleng-geleng kepala. Sementara itu, di rumah sakit yang sama namun di ruangan yang berbeda. Firda baru saja sampai di rumah sakit usai pulang bekerja. Ya, abis bekerja Firda pulang untuk ganti baju. Dan sekarang ke rumah sakit untuk menggantikan kedua orang tua Fed menjaga pria itu. Kami akan pulang, jadi saya titip putra saya sama kamu. Ucap papanya Fed. Firda tersenyum tipis. Iya, saya akan jaga Fed. Balas Firda sopan. Mama Fed mengusap kepala Firda. Walaupun baru bertemu beberapa kali, rasanya ia sudah bisa menilai bahwa Firda adalah gadis baik. Seperti yang Fed selalu katakan, kamu jaga diri baik ya, nak. Saya titip Fed. Tutur Mama Fed lembut. Firda hanya membalasnya dengan senyuman singkat. Disusul anggukan kepalanya dengan sopan. Kedua orang tua Fed pun pergi. Meninggalkan ruang rawat putra mereka bersama gadis yang putra mereka cintai. Kini di ruangan itu hanya tinggal Firda dan Fed. Firda menghela nafas. Ia berjalan mendekati berangkar di mana Fed berbaring tidak sadarkan diri di sana. Fat, bangun, sampai kapan mau tutup mata? Pinta Firda pelan dan lembut. Tangan Firda terulur untuk menggenggam tangan Fed. Ia menatap wajah pucat pria yang biasa datang hanya untuk mengantar dan menjemputnya. Seharusnya kamu gak selamatin aku, Fat. Seharusnya aku yang ada di sini, bukan kamu. Lirih Firda menundukkan kepalanya. Firda menangis, kedua bahunya bergetar karena menangis.
Ia tidak melepaskan genggaman tangannya di tangan Fed. Hicks, gara-gara aku, kamu kehilangan ingatan dan lumpuh sementara, Fat. Aku merasa sangat bersalah. Bisik Firda dengan suara yang bergetar. Setiap hari, sejak Fed kecelakaan, Firda tidak henti mengucap banyak penyesalan. Ia menyesal telah menolak ajakan Fed hari itu. Pikirannya mulai berandai-andai. Andai hari itu ia tidak menolak ajakan Fed, pasti pria itu baik-baik saja. Fed tidak akan ditabrak dan berakhir seperti sekarang. Hicks, Fat, bangunlah. Aku mohon. Pinta Firda memohon dengan sangat. Tubuh Firda berakhir duduk di kursi yang ada di dekat berangkar. Ia lalu menjatuhkan kepalanya di atas berangkar, tepatnya di samping tangan Fed. Firda melupakan rasa lelahnya sepulang bekerja. Ia ikhlas melakukan ini semua karena ia tahu bahwa ini semua adalah kesalahannya. Sekarang fokus Firda adalah membuat Fed sampai bisa berjalan kembali dan mengembalikan ingatan pria itu seperti sebelumnya. Firda tidak peduli jika Fed tidak mengingat saat-saat terakhir mereka bersama. Yang jelas ia ingin Fed sadar segera dan sembuh. Firda membuka matanya ketika merasa sebuah pergerakan dari tangan yang ia genggam. Firda mengangkat kepalanya dan terkejut melihat jari-jari tangan Fed bergerak. Fat, lirih Firda. Firda bangkit dari duduknya. Ia lalu menekan tombol yang berfungsi untuk memanggil dokter. Setelah menekan tombol, Firda kembali duduk di kursi sebelah bangsal sembari menggenggam tangan Fed. Mata Firda berbinar dengan air mata yang menggenang tatkala mata Fed perlahan-lahan terbuka. Fed, lirih Firda dengan air mata yang menetes tanpa diminta. Tidak lama kemudian dokter dan suster datang. Mereka langsung melakukan tugas masing-masing untuk memeriksa pasien mereka. Firda menjauh sedikit, namun ia tidak mau melepaskan genggaman di tangan Fed. Firda mengambil ponsel di saku celananya. Ia menghubungi nomor mamanya Fed untuk memberitahu kabar tentang Fed yang sudah siuman. Halo, Nyonya, Fed sudah sadar, bisa Anda ke sini? Pinta Firda dengan suara bergetar. Apa, benarkah? Iya, nak, saya sudah di lobi rumah sakit, tunggu. Balas Mama Fed. Suaranya terdengar sumringah saat Firda bicara soal Fed yang sudah sadarkan diri. Setelah berucap demikian, panggilan pun diakhiri. Firda kembali menyimpan ponselnya di atas nakas. Ia kembali menatap dokter yang masih memeriksa kondisi Fed. Dok, bagaimana kondisi Fed? Tanya Firda dengan penuh harapan. Dokter tidak langsung menjawab. Ia masih sibuk memeriksa Fed yang masih diam dengan pandangan lurus ke arah langit-langit kamar. Kondisinya sudah jauh lebih baik, namun seperti yang saya bilang sebelumnya ya, Nona. Jawab dokter singkat. Dokter itu seakan enggan mengatakan perihal kondisi Fed di depan pria itu secara langsung. Sehingga ia memberikan kalimat singkat namun dapat dimengerti oleh Firda. Tidak lama kemudian ibu dan ayahnya Fed datang. Keduanya langsung mendekat, terutama Mama Fed yang langsung memeluk erat tubuh putranya. Fed, anakku, ucap Mama Fed sambil menangis. Firda menjauhkan diri, maka dari itu tentu saja pegangan tangannya harus terlepas dari tangan Fed.
Fed, nak, bagaimana keadaan kamu? Tanya Papa Fed. Fed tidak langsung menjawab. Pria itu menatap kedua orang tuanya lalu mengangguk singkat. Apa yang terjadi? Ma, kenapa aku di sini? Linda mana? Tanya Fed sedikit terbata-bata. Jantung Firda terasa ditusuk saat mendengar Fed menanyakan soal Linda. Benar, pria itu hanya mengingat sebagian ingatannya saja. Dan yang hilang adalah ingatan bersama dirinya. Firda hanya bisa menarik nafas, ia berusaha untuk tegar. Karena sejujurnya ini semua memang kesalahannya. Kondisi Pak Fed baik-baik saja, tolong jangan terlalu memaksanya bicara ya. Dia baru sadar, tutur dokter sebelum pergi meninggalkan ruang rawat pasiennya. Ini tinggal kedua orang tua Fed, Firda dan tentunya Fed sendiri. Entah sadar ataupun tidak, tapi Fed seakan tidak melihat adanya Firda di sana. Fed tampak berusaha untuk bangun dan sedikit duduk. Namun ia kesulitan karena kakinya sulit untuk bergerak. Ma, kenapa kaki aku nggak bisa digerakkan? Tanya Fed seraya meraba kakinya. Mama Fed dan Papa Fed saling pandang. Mereka tampak sedih mendengar pertanyaan dari putra mereka barusan. Ma, Pa, ucap Fed sedikit berteriak. Mama Fed mengusap kepala putranya. Kamu lumpuh sementara, Fat. Jelas Mama Fed lirih. Apa? Teriak Fed penuh rasa terkejut. Apa maksud Mama? Apa yang terjadi padaku sampai aku lumpuh, Ma? Teriak Fed tidak terima. Kamu kecelakaan, nak. Jawab Papa Fed seraya mengusap bahu putranya. Fed tidak ingat apapun, seingatnya ia sedang jalan-jalan bersama kekasihnya, Linda. Namun entah apa yang terjadi sampai ia bisa di sini. Kecelakaan? Lalu di mana Linda? Apa dia baik-baik saja? Tanya Fed dengan penuh kekhawatiran. Firda menutup mulutnya, ia membelakangi Fed dan kedua orang tuanya yang sedang bicara. Di mana Linda? Ma, Pa? Tanya Fed mengulang pertanyaannya. Papa Fed menggeser tubuhnya, sehingga Fed bisa melihat sosok gadis yang sedang berdiri membelakanginya. Linda, panggil Fed lembut. Firda benar-benar merasa sesak. Sejak awal ia masih sangat mencintai Fed. Tapi ia sulit untuk menerima kenyataan bahwa pria itu adalah orang yang menjadikan Alea sebagai perebut. Dan lihatlah akibat dari perbuatannya sendiri. Kini dirinya lah yang tersakiti. Pria yang selalu bicara lembut beberapa saat terakhir, kini tidak lagi mengingatnya. Linda, panggil Fed lagi. Ada keraguan di wajah Fed saat melihat postur tubuh gadis itu berbeda dengan postur tubuh kekasihnya. Firda menyeka air matanya, ia lalu mengulas senyumannya, sebelum akhirnya memberanikan diri untuk membalik badan. Hai, Fat, sapa Firda dengan senyuman manis. Kau, bentak Fed dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Tatapan itu benar-benar berbeda dengan tatapan Fed berhari-hari belakangan. Sebelum kejadian kecelakaan terjadi. Fed yang sebelumnya menatap hangat dan penuh cinta, kini malah menatapnya dengan penuh kebencian.
Fed pasti hanya mengingat bahwa ia adalah gadis bayaran, seperti yang pernah Linda tuduhkan. Mau apa kau di sini, hah? Wanita murahan sepertimu untuk apa datang ke sini? Bentak Fed tidak suka. Firda menahan nafasnya. Ia benar-benar berusaha untuk menghentikan air mata yang sejak tadi rasanya ingin keluar. Jawab, apa kau tuli? Bentak Fed semakin tinggi. Fed, tenangkan dirimu. Tutur sang mama sambil mengusap bahu putranya. Mungkin kamu lupa, Fat. Ucap Papa Fed tiba-tiba. Kening Fed mengkerut, ia menatap sang papa yang baru saja bicara hal yang tidak ia mengerti. Apa maksud papa? Tanya Fed. Akibat kecelakaan yang kamu alami, ingatan kamu hilang sebagian. Kamu pasti lupa bahwa Firda adalah istrimu. Jelas Papa Fed. Fed dan Firda sama-sama terkejut. Firda tentu saja kaget, sebelumnya tidak ada pembicaraan apapun. Dan sekarang secara tiba-tiba ia disebut sebagai istri Fed. Gak mungkin aku menikahi wanita bayaran ini. Sarkas Fed tidak terima. Tapi dia istri kamu, Fat. Sahut Mama Fed. Firda yang semakin bingung hanya bisa diam. Rasanya tubuh Firda bisa mati sebentar lagi karena tatapan Fed yang tajam dan membunuh. Kau pasti menjebakku kan? Aku tidak pernah mencintaimu, apalagi sampai menikah denganmu. Itu mustahil, ucap Fed dengan nada terus saja meninggi. Firda memasang wajah penuh senyuman. Ia lalu mendekati Fed dan menggenggam tangan pria itu. Tapi aku memang istri kamu, Fat. Aku istri sah kamu, ucap Firda dengan suara gemetaran. 1 minggu sudah berlalu. Aira sudah diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya sudah jauh lebih baik. Hanya perlu istirahat yang cukup di rumah. Tristan dan Alea juga ada di rumah sakit untuk membantu Aira pulang. Namun di sini Mondi lah yang berperan lebih banyak. Kau yakin? Tanya Tristan pada asisten pribadinya. Mondi baru saja mengatakan bahwa Aira akan tinggal bersamanya sampai gadis itu sembuh. Alasan apa yang Mondi buat untuk meyakinkan Alea dan Tristan yang tampak ragu? Yakin, Tuan, saya tidak mau jika dia sampai kabur. Tanpa bertanggung jawab pada punggung saya yang telah ia buat patah. Jawab Mondi. Alea menatap Mondi aneh. Tapi Anda terlihat baik-baik saja. Sahut Alea bingung. Benar, Nona, saya sudah mengatakan itu sebelumnya, tapi... Ucapan Aira terhenti saat dirinya merasa bahwa Mondi kini menatapnya. Maksud saya, benar Nona. Saya harus bertanggung jawab untuk membuat Pak Mondi baik-baik saja. Ralat Aira buru-buru. Entah kenapa Aira itu sangat ketakutan pada Mondi. Padahal jelas ia merasa ditipu di sini. Mana ada orang patah tulang tapi tampak baik-baik saja. Bersambung.